Perkenalkan, nama saya Yohanes Tegara dari proyek perancangan jalan jembatan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tentang materi kontur mata kuliah ilmu ukur tanah. Latar belakang. Pengukuran dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan bayangan dari pergerakan lapangan dalam menentukan tempat titik-titik dari permukaan bumi terhadap satu sama lain. Untuk mendapatkan hubungan antar titik-titik itu, baik hubungan yang berdatar maupun tegak, dibutuhkan sudut yang mendatar, dan untuk hubungan dibutuhkan sudut yang tegak. Wong Sugiro 1985. Arti melakukan pengukuran suatu daerah ialah menentukan unsur-unsur dalam kurung jarak dan sudut titik yang ada di suatu daerah dalam jumlah cukup sehingga daerah tersebut dapat digambar dengan skala tertentu. Wong Sugiro 1980. Pengukuran dengan alat sederhana dapat untuk mengukur jarak, beda tinggi, dan sudut. Pengukuran ini dapat dibedakan menjadi pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang langsung mendapati nilai pengukuran. Pengukuran tidak langsung yaitu pengukuran yang tidak langsung didapat hasilnya, tetapi harus melalui proses perhitungan terlebih dahulu. Maksud dan tujuan dari dilakukannya praktik ini adalah agar mahasiswa dapat mengukur suatu wilayah dengan menggunakan beberapa metode. Mahasiswa dapat melakukan perhitungan data hasil pengukuran. Mahasiswa dapat membuat peta kontur wilayah yang telah diukur. Mahasiswa dapat menentukan kerawanan pada peta kontur. Mahasiswa dapat menggunakan waterpass dengan baik dan benar. Mahasiswa dapat mengetahui prosedur pembuatan peta kontur. Penjualan pustaka. Kontur adalah garis hayal yang menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama dari bidang referensi tertentu. Umumnya bidang yang digunakan adalah permukaan air laut. Kontur digambarkan dengan interval vertikal dan reguler. Vertikal yang reguler. Interval kontur adalah jarak vertikal antara dua garis ketinggian yang ditentukan berdasarkan skalanya. Bentuk suatu kontur menggambarkan bentuk suatu permukaan lahan yang sebenarnya. Kontur-kontur yang berdekatan menunjukkan kemiringan yang terjal. Kontur-kontur yang berjauhan menunjukkan kemiringan yang landai. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah sifat datar atau waterpass, yang kedua statif atau tripod, yang ketiga rambu dekat dan jauh, yang kelima unting-unting, yang keenam rambu, dan ketujuh adalah patok. Yang kedelapan meteor, yang ke-8 meter tangan, yang ke-9 adalah palu. Bahan yang digunakan di sini adalah buku dan bulpen dan paku. Langkah praktikum. Catatan, metode yang digunakan adalah pengukuran di lapangan, yaitu pesawat bebas berdiri di grid ataupun di luar grid dengan syarat tetap terlink. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, siapkan tabel pengukuran. Yang ketiga, buat gambar sketsa atau grid berbentuk persegi dengan sisi yang sama 25 x 25 meter, kemudian tiap sisi dibagi 5. Kemudian tentukan titik-titik yang menjangkau grid sebanyak mungkin, lalu tancapkan paku sebagai titik pusat. Dirikan alat pada titik ke-1 yang ditentukan. Yang keenam, dirikan dan lakukan pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah pada tempat didirikan rambu ukur
yaitu pada titik A0 untuk titik awal 0,0 meter, B0 untuk titik 5,0 meter, C0 untuk titik 10,0 meter, D0 untuk titik 15,0 meter, E0 untuk titik 20,0 meter, F0 untuk titik 25 meter. Setelah selesai pengukuran untuk titik A0, agar terlihat pada saat pindah ke titik F5 harus membidik kembali ke belakang grid yang telah dibidik, tentunya pada titik F0 di jarak 20 meter. Setelah itu lakukan pembidikan per 5 meter pada titik F5 sampai ke titik A0. Kemudian untuk pengukuran titik F0 dikarenakan terdapat jurang maka digunakan perhitungan titik awal, titik tengah, dan titik akhir, tetapi tetap dalam jarak 5 meter. Dikarenakan searah dengan sinar matahari, sehingga waterpass tidak dapat membaca rambu ukur pada titik E0 dan F0, maka pesawat dipindahkan ke P2 berlawanan dari sinar matahari. 10. Pengukuran dilanjutkan di hari Kamis 25 Juli 2024 sehingga pesawat dipindahkan ke P3. Melakukan pengukuran pada jarak 20 dan 20 meter untuk grid F, mengikuti langkah awal secara berurutan agar terlihat. Setelah pengukuran selesai, alat dicek dan dikeluarkan ke lab. Sekian dari saya, terima kasih.